Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, berjumpa kembali dengan Mas Ferozi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan untuk bank soal, terutama pada bab peluang di kelas 8. Di pertemuan sebelumnya ya, itu kita sudah membahas tentang bagian pertama itu tentang ruang sampel. Nah, kali ini kita khusus membahas tentang peluang empirik dan peluang teoritis. Dan ini memang untuk kelas 8 ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bagi kalian yang ada di SMA ya, ini juga sangat sesuai juga ya, karena ini adalah dasarnya. Oke, baik. Bang, soalnya seperti apa saja? Oke, yang pertama tentang peluang empirik dulu. Nah, ini sekilas saya jelaskan dulu bahwa peluang empirik adalah perbandingan banyak suatu kejadian yang muncul terhadap banyak percobaan yang dilakukan. Jadi di sini kata kuncinya adalah perbandingan kejadian yang muncul dengan banyak percobaan yang dilakukan. Percobaan ya. Oke, contohnya gini. Dari percobaan melambungkan sebuah koin sebanyak 5 kali didapatkan hasil muncul angka 3 kali dan gambarnya 2 kali. Nah, biasanya angka itu A ya, A ya, gambar itu G. Ini 3 kali, kemudian yang gambar 2 kali. Ya. Jadi koin itu kan ada angka dan juga gambar. Biasanya kalau uang kita ya gambarnya Garuda ya. Seperti ini. Ya, angka dan gambar ini A, ini G. Nah, karena kita ingin menentukan peluang empirik ya, peluang empirik A, angka ya, keluar angka ya 3/5. 3 dari mana? 3 karena munculnya dari 3. 5 dari mana? 5 adalah banyaknya percobaan yang dilakukan. Begitu. Bagaimana kalau dengan gambar? Oke, peluang empirik gambar ya 2/5. Jadi seperti itu, ini namanya peluang empirik ya. Peluang empirik ini kaitannya dengan suatu eksperimen atau suatu percobaan yang dilakukan. Oke, langsung kita ke contoh soal ya. Contoh soal bang soal pertama masih tentang peluang empirik. Berikut kejadian melambungkan koin sebanyak 10 kali. A, A, G, G. Jadi satu koin ya. Koin kan munculnya kalau nggak A ya G. Kalau nggak angka ya gambar. Nah, di sini suatu percobaan itu seperti ini. Yang pertama keluar angka, kedua angka, ketiga gambar, dan sebagainya. Yang ditanya adalah peluang empiris muncul sisi A. Berarti kita hitung A-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. 4 per berapa percobaannya? 10 kali. Berarti 4 per 10. B. Oke, lanjut ya. Masih tentang peluang empirik. Berikut kejadian menemukan dadu sebanyak 8 kali. Dadu itu kan angkanya ya. Tahu dadu kan ya? Dadu itu kan kayak gini kan ya. Ada yang ini. Terus ini ada angka 2 dan sebagainya. Ini dadu. Nah, dadu kan munculnya matanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia ini melakukan suatu percobaan selama sebanyak 8 kali. Ternyata munculnya adalah demikian, 6, 1, 4, 1, 3, 5, 6, 6. Peluang empiris muncul mata dadu 2. Nah, 2. Ada nggak 2? Tidak ada. Kalau tidak ada bagaimana? Ya 0. Begitu. Gitu ya. Nah, jangan beranjak dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan di soal yang peluang teoritis ya. Teoritis agak susah. Nomor 3. 2 koin. Nah, 2 koin. 2 koin dilempar sebanyak 6 kali. Percobaan pertama, pelemparan pertama muncul kedua-duanya angka AA. Kedua muncul yang koin 1 angka, koin kedua gambar. Pada percobaan yang ketiga, dua-duanya koinnya muncul gambar. Percobaan yang keempat, koinnya pertama gambar, koinnya kedua angka, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah peluang empiris muncul AG atau GA. Nah, berarti kita hitung AG ada berapa? 1, 2, 3. Ada lagi? Oh, tidak ada. Ada berapa kali percobaan? 6. Berarti 3/6. Nah, gitu. Atau kalau biasanya kalau tidak ada pilihannya ya, ini setengah. Kalau tidak ada pilihannya. Oke, lanjut. Nah, sekarang tentang spin ya. Spin itu yang berputar-putar ya. Perhatikan lingkaran spin berwarna berikut. Oke, jadi M itu merah ya, B biru, C coklat, H hitam, K kuning. Percobaannya sebanyak berapa kali ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali. Pertanyaan adalah
peluang empiris untuk sektor berwarna merah. Merah berarti M. 1. Sudah ya, 1 ya, berarti 1/10 gitu. Lupa ini untuk apa ini angkanya? Nah, angkanya ini untuk soal yang selanjutnya. Total skor untuk 10 kali perputaran. Putaran adalah bagaimana caranya? Ini ada angkanya maksudnya. Jadi ini kita hitung ya, total ya. Ini M berapa? M itu 7. M7. K berapa? K10. K10. H berapa? H5. C6. H lagi berapa tadi? H5. B berapa? B1. H berapa? H5. 5. Oke. Baik, sekarang kita jumlah. Ini 5 sama 5, 10 ya. 10, 5 sama ini 10 berarti 20. 20 sama ini 40. Nah, 40 kemudian 7. 7 ditambah berapa ini? 6. Oh, 13. Berarti 53. 53, 6 ditambah 1, 7. Oke, berarti 60 ya. 60 jawabannya D. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya tentang peluang tulang teoretik atau teoritis ya. Yang sesuai itu teoritis. Tapi di buku-buku ada yang menuliskan teoretik atau teoritik ya, atau teoritis ya. Sama aja lah ya. Peluang teoritik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan. Berarti ini bukan suatu percobaan ya, tapi memang suatu teori ya, secara teori. Terhadap frekuensi kejadian yang mungkin pada ruang sampel. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Satu koin ya, koin itu kan munculnya kan kalau nggak angka ya, gambar kan, koin. Ketika kalian melemparkan 10 kali ya, 10 kali pelemparan, kalau secara teori ya, secara teori seharusnya angkanya itu 5 ya, B-nya yang gambar 5 juga. Ini secara teori. Tapi kalau secara empiris ya, secara percobaan itu belum tentu seperti ini. Kadang itu 6 sama 4 ya, atau 7 sama 3, begitulah ya. Tapi kalau misalkan suatu percobaannya ini diperbesar ya 100 kali dan sebagainya, maka akan mendekati peluang teoritis atau teoritik ya. Seperti itu, ini gambaran aja ya. Oke, soalnya seperti apa? Nih. Jadi yang pertama, rumusnya kan NA per NS. NA itu apa? Banyak kejadian A. Kalau NS adalah banyaknya ruang sampel ya, anggota ruang sampel atau kejadian yang mungkin. Nah, kalau nggak paham tentang ruang sampel, ini sudah ada di video yang sebelumnya. Silakan dilihat di pojok kanan atas. Oke, lanjut. Contoh, sebuah koin dilempar sekali, muncul muka angka. Oke, sekali. Nah, oke, jadi kalau koin itu kan kalau nggak A ya, G. Berarti peluangnya bagaimana? Peluangnya muncul angka. Ya sudah, berarti 1/2. Gitu. Gampang sekali. Nah, sekali ya. Lanjut. Nomor 2, sebuah dadu dilempar sekali, peluang muncul mata dadu ganjil. Nah, dadu tadi kan sudah dibahas ya, bahwa dadu itu ada 6 matanya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Muncul mata dadu ganjil. Ganjil itu kan 1, 3, 5. Berarti ada berapa ini ganjilnya? Oke, ganjil ada. Oke, nanti kalau ditulis kayak gini ya, P ganjil. Peluang ganjil, maka banyaknya ganjil ada berapa? 3. Banyaknya ruang sampel berapa? 6. Berarti 3/6. Nah, oke, jawabannya C. Nah, begitu ya caranya. Lanjut. Oh, menabrak ternyata nggak apa ya. Sebuah dadu dilempar sekali, peluang muncul mata dadu prima ganjil. Nah, oke. Dadu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prima ganjil. Oke, bilangan prima itu apa? Bilangan yang mempunyai 2 faktor ya, apa aja? Yaitu 3, 5, dan 2. Tapi karena di sini prima ganjil, 2 nggak ikut ya, hanya 3 dan 5 saja. Lupa 1 bagaimana? 1 itu tidak termasuk bilangan prima. Jadi bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. 7 kok nggak dimasukkan, Pak? Ya, karena dadunya kan hanya 6 matanya ya. Oke, saya hapus. Selanjutnya berarti peluang muncul mata dadu prima ganjil adalah, ini ada berapa angka? 2. Berarti 2 per, totalnya berapa? 6. Berarti 2/6.
Loh Pak, kok nggak ada? Bagaimana? Ternyata perlu kita sederhanakan. Bagi 2, bagi 2. Jadinya berapa? 1/3. A. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Ini saya hapus ya. Saya hapus karena terlalu banyak tulisan. Oke, ini saya tadi apa ini? A ya. Ini B, terus ini apa ini? Oke, ini C. Lanjut, nomor 4. Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang mendapatkan mata dadu 2 atau lebih. 2 atau lebih. Oke, diulang lagi nggak apa-apa ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 atau lebih. Berarti 2 masuk ya kan? Berarti yang dihitung adalah 2 sampai 6 ini. 2 atau lebih. Ada berapa? 2 atau lebih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti bagaimana peluangnya? Ya 5 per semua percobaannya, semua ruang sampel, anggota ruang sampel ada 6. Oke, jadi 5 per 6. A. Itu. Lanjut, nomor 5. Semakin lama semakin sulit ya. Kalau ini kan 1 dadu, nanti mungkin 2 dadu, atau 2 koin, atau 3 koin, nah, dan seterusnya. Sebuah dadu dilempar sekali, peluang muncul mata dadu faktor dari 6. Nah, faktor dari 6 itu apa sih? Faktor dari 6, jadi 6 itu berapa kali berapa? 1 kali 6 ya. Berapa lagi? 2 kali 3. Berarti faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, berarti ada berapa ini anggotanya ini? Ada 4 kan? Berarti 4. Dadu ada berapa matanya? Ada 6, berarti 4 per 6. Mana jawabannya? Oh, tidak ada. Bagaimana Pak? Berarti perlu kita sederhanakan ya. Kita bagi 2, maka ketemunya adalah 2/3. C. Lanjut, nomor 6 ya, nomor 6. Nah, ini sekarang kita ke koin. 3 buah koin dilempar bersama-sama sekali. Oke, 3 buah koin ya. Peluang muncul 2 muka angka, bagaimana ini ya? Oke, jadi kalau ya, jadi kita yang pertama kita perlu mendata semua kemungkinan kalau 3 koin itu dilempar itu seperti apa. 3 koin dilempar itu maka kemungkinan yang pertama kan ketiga-tiganya muncul angka. Atau bisa jadi angka satunya adalah gambar. Dan sebagainya. Ada berapa kemungkinan ini? Nah, banyak ya. Bagaimana Pak caranya untuk bisa mengetahui banyak kemungkinannya? Oke, ini caranya kita pakai diagram aja ya. Diagram pohon ya. Oke, ini A, ini G, ini A, ini G. Lanjut ini juga bercabang pohonnya. G, pohonnya bercabang. G lagi. G, oh nggak cukup, nggak apa. A, G. Jadi ada 3 koin, 1, 2, 3. Kalau 4 ya tambahin lagi ya. Sekarang kita akan lihat kemungkinan yang pertama. Kemungkinan pertama adalah muncul AAA. Ketika muncul angka. Kemungkinan kedua, angka gambar AG. Kemungkinan ketiga AGA. Yang ketiga, yang keempat AGG. Oke, lanjut berikutnya GAA. Nah, GAA. Lanjut GAG. GAG. Berikutnya GGA. GGA. Berikutnya GGG. Nah, ada berapa ini? Total kemungkinannya ada 8. Berarti ruang sampelnya ada 8 ya. Berarti ini 8 ruangnya. Kemudian ditanya apa? Peluang muncul 2 muka angka. 2 angka. 2 angka itu apa aja ini? 2 angka. Berarti ini kan 1, 2, 3. Sudah? Sudah ya? Oke, sudah berarti 3. Nah, berarti jawabannya adalah 3/8. D. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Dicermati. Ini akan saya hapus karena tidak cukup. Karena ada soal lagi ya. Kalau tadi ada sebuah dadu atau sebuah koin, kemudian ditingkatkan lagi menjadi 3 koin. Nah, sekarang kita ke 2 dadu. Lanjut. 2 dadu ya, saya hapus ya. 2 dadu dilempar, itu kemungkinannya ada berapa? Ada 36. Ini ya. Saya tuliskan di tabel.
Jadi kemungkinan yang pertama, dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua muncul mata dadu 1. Jadi 11. Ada 36 kemungkinan. Nah, ini caranya kan kemarin kan 6 kali 6 kan ya. 6 kali 6 36. Ada di video yang sebelumnya. Sekarang pertanyaan di nomor 7 ya. Nomor 7 ini apa ini? 2 buah dadu menghitung 1 kali. Peluang muncul mata dadu berjumlah 9. Maksudnya bagaimana ini Pak berjumlah 9? Oke, jadi berjumlah 9 itu ini kita jumlahkan 9. Kalau 1 kan kalau dijumlahkan 2. Kalau 21 dijumlahkan 3. Berarti cari yang jumlahnya 9. Oke. Paling enak ini. Nah, ini 6 tambah 3. 9 kan? 5 tambah 4 9. 4 tambah 5 9. Ini juga 9. Berarti ada berapa? Ada 4 ya. Apalagi? Tidak ada. Berarti 4 per 36. Loh, kok tidak ada? Bagaimana? Berarti perlu kita sederhanakan. Jadi berapa? 1 per 9. Jadi begitu. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, sekarang soal nomor berikutnya. Ini juga hampir sama ya. 2 dadu dilempar. Cuman pertanyaannya adalah muncul mata dadu berjumlah prima. Oke, berjumlah prima. Berarti bilangan berapa aja? Ini saya hapus ya. Berjumlah prima. Prima itu kan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya ya. Berarti berapa ini? Ini. Apalagi? Ini. Oke, ini 3 kan? 2 tambah 3, 5. Ini 7. Apalagi? Ini juga 7. Ini 5. Ini 5. Ini 7. Sudah ya. Kemudian ini 9 tidak bisa. 2 tambah 5, 7. Oke, ini juga 7. Kemudian, oke sudah. Ada berapa ini yang dilengkari ini? Ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Oh, banyak sekali. 13 per 36. Oke, demikian penjelasannya. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part selanjutnya.